Yamaha Mio karburator, keluhan motor suaranya kasar. Di sini mekanik bengkel akan memberikan sedikit penganalisaan tentang motor Mio karburator yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini. Masalah-masalah kasarnya dari bagian mana ya, Bang? Jadi di sini mekanik bengkel akan mencoba memberikan penganalisaan tentang motor Mio karburator ini yang sedang mekanik bengkel kerjakan, suaranya kasar. Kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain juga mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman suaranya kasar berlebihan pada bagian mesin. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi motor yang suaranya kasar berlebihan pada mesin itu bisa terjadi di banyak bagian ya, Bang. Bisa suara kasarnya ditimbulkan dari mesin depan, bisa suaranya kasar ditimbulkan dari mesin tengah nih, belakang blok head ini. Bisa suara kasar itu ditimbulkan dari bagian CVT. Bisa suara kasar itu ditimbulkan dari mesin tengah, mesin utama. Nah, untuk bagian mesin utama itu adanya kerusakan pada bagian setang seher. Nah, di sini mekanik bengkel akan berikan penganalisaannya ya tentang motor yang suaranya kasar. 1. Motor yang suaranya kasar bila dianalisa dan dicek terindikasi ada suaranya kasar pada bagian mesin depan. Ini namanya mesin depan blockhead. Itu bisa
kita lakukan pengecekan. Satu, kita cek dari pelat tuklep atau rocker arm, bahasa bukunya ya. Kedua, kita lakukan pengecekan pada bagian noken as. Noken as yang aus juga bisa menyebabkan motor menjadi suaranya kasar pada bagian blockhead atau mesin depan. Lalu ketiga, kita cek pada bagian payung klep. Tetapi di sini payung klep belum, kalau dia tidak bengkok maka motor pun juga nggak bermasalah ya. Nah, keempat yang harus kita lakukan pengecekan adalah bagian bos klep, kedudukan payung klep. Nah, itu analisa suara-suara kasar yang ditimbulkan pada bagian mesin depan, pada bagian blockhead. Ya, ini mesin depan ya teman-teman. Nah, analisa untuk suara kasar pada bagian belakangnya blockhead, itu di belakang blockhead ini ada block seher dan seher. Nah, biasanya seher-seher yang sudah aus, sudah baret, juga bisa menyebabkan motor menjadi suaranya kasar. Oke, lanjut. Apabila motor itu dianalisa suaranya kasar pada bagian mesin kiri, nah itu biasanya ada masalah keausan dan kerusakan pada bagian CVT. Nah, pada bagian CVT itu masalah-masalah yang sering terjadi, motor menjadi kasar, yang harus kita cek. Satu, rumah roller. Kedua, bos rollernya atau kolar, bahasa bukunya ya. Ketiga, kita cek rollernya, terjadi aus, terjadi bopeng, terjadi gepeng atau tidak ya. Lalu kita cek nomor 4, kipas rollernya. Oke, ini bagian mesin kiri pada CVT ya, kalau suaranya kasar. Nah, untuk bagian CVT yang bagian belakang itu sliding pulley ya, di sini ya. Itu apabila dianalisa suaranya kasar, bisa disebabkan karena sliding pulley CVT-nya itu biasanya aus. Jadi menyebabkan motor suaranya kasar. Nah, untuk pada bagian kanan suaranya kasar itu terkadang bisa terjadi pada bagian magnet. Magnetnya bisa kendor, bisa copot, dan di sini ada kipas magnet. Ya, itu analisa suara kasar pada bagian mesin kanan. Dan apabila analisa suara kasarnya ditimbulkan dari mesin tengah, itu adalah terjadi keausan pada setang seher ya Bang. Terjadi pada keausan setang seher. Itu mesin utama, batang torak, batang penggerak. Nah, itu analisa suara kasar pada motor yang mekanik bengkel sebutkan buat teman-teman semua ya. Terkadang di sini teman-teman dan banyak konsumen yang suka bertanya kepada mekanik, "Mas mekanik, motor saya kok suaranya kasar seperti itu ya?" Nah, kita sebagai mekanik walaupun sudah mengetahui dan punya gambaran, punya rabaan suara kasar itu paling ditimbulkan dari mesin apa, dari apa yang rusak, dari apanya yang aus. Nah, terkadang mekanik itu sudah bisa menganalisanya. Oh, tadi lupa teman-teman, di sini untuk suara kasar pada mesin kiri
itu juga bisa disebabkan dari rantai ketengnya ya teman-teman. Rantai keteng yang kendor itu juga bisa menyebabkan motor suara kasar. Karena rantai keteng yang ada di dalam mesin jadi kendor. Ya. Nah, yang harus kita cek untuk suara kasar bagian mesin kiri ya. Itu satu, keausan rantai keteng. Lalu kita cek lidah-lidah ketengnya. Ketiga, kita cek lifter atau otomatis rantai ketengnya ya teman-teman. Nah, karena banyak konsumen yang bertanya, motor saya suaranya kasar, kenapa ya Mas mekanik? Nah, seperti itu. Nah, walaupun kita sudah punya gambaran, kita sudah punya penganalisaan, paling ininya, paling itunya. Nah, ini kan baru paling-paling Bang. Baru paling-paling ya teman-teman. Tetapi untuk lebih baiknya, untuk menganalisa suara kasar yang dikeluhkan sama konsumen itu, lebih baik motornya kita bawa ke bengkel dan kita lakukan pemeriksaan dan pengecekan. Karena misalnya ada unit barangnya, si mekanik itu bisa lebih dalam lagi dalam melakukan pengecekan dan penganalisaan. Karena ya tadi mekanik bengkel sudah sebutkan dan sudah bilang bahwa motor yang suaranya kasar berlebihan itu pada mesin bisa ditimbulkan dan bisa terjadi di banyak bagian pada motor. Satu, suara kasar bisa ditimbulkan dari mesin depan. Suara kasar bisa ditimbulkan dari mesin kiri. Suara kasar bisa ditimbulkan dari mesin kanan. Lalu suara kasar bisa ditimbulkan dari mesin tengah. Nah, masing-masing kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu teman-teman. Untuk apa? Untuk memastikan fix suaranya kasar itu ditimbulkan dari bagian mana dan spare part apa yang mengalami keausan dan kerusakan. Dan lebih dalam lagi setelah kita lakukan analisa, kita bisa langsung melakukan pembongkaran mesin. Setelah konsumennya menyetujui untuk dilakukan pembongkaran mesin dan dilakukan pengecekan dalaman mesin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah analisa dari mekanik bengkel tentang motor-motor yang suaranya kasar pada mesinnya, supaya bisa menjadi gambaran teman-teman dan konsumen lain apabila motor teman-teman mengalami keluhan yang sama, motornya suaranya kasar pada bagian mesinnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Di sini mekanik bengkel lagi ada pengerjaan 2 motor nih teman-teman, semuanya Mio karburator, termasuk Mio lama ya teman-teman. Biasanya Mio lama itu udah sedikit, waduh susah juga teman-teman untuk kita lakukan perbaikan. Karena mungkin di dulunya sama si pemakainya ya sudah diacak-acak lah, sudah diganti inilah, sudah di itulah. Nah, jadi mekanik bengkel sedikit agak ruwet juga ya untuk memperbaiki suara-suara kasar dan menstandarisasikan motor menjadi standar kembali dan menjadi lebih baik.